Mbah, energinya kuat banget azimatnya, Mbah. Pakai dibonusin kodam banteng dari Pantai Karanghawu, Pelabuhan Ratu. Lalu pertanyaannya, kenapa para kodam itu bersedia membantu manusia? Sebagaimana dalam screenshot berikut. Mbah, energinya kuat banget azimatnya, Mbah. Pakai dibonusin kodam banteng dari Pantai Karanghawu, Pelabuhan Ratu. Bahura sempat tanya, apakah sempat disketsakan ke praktisi Pak kodam bantengnya? Sempat, Mbah, ini dia. Untuk wibawa dan proteksi sangat kuat. Bahura ingat, kodam ini adalah milik salah satu pejabat di daerah Jawa Barat yang tuah kerezekiannya luar biasa kencang. Pejabat tersebut selain sebagai pejabat atau PNS ya di pemerintahan, beliau juga memiliki beberapa bisnis. Salah satu di antaranya adalah bisnis modifikasi mobil. Nah, Mbak ingat banget. Jadi pertanyaan kembali, kenapa para kodam itu bersedia membantu manusia? Ya untuk menjawabnya kita harus telusuri dulu seperti apa metode ritual yang digunakan. Jadi setidak-tidaknya sependek yang Mbak Wira ketahui, ada 3 macam metode yang biasa digunakan dalam pendampingan kodam untuk manusia. Yang pertama yaitu ditundukkan dengan peperangan. Jadi gelut dulu. Antara praktisi dengan jin yang mau ditundukkan ini gelut dulu. Kalau praktisinya menang, jinnya ditundukkan dan jadi kodam, jadi pengikut dari manusia tersebut. Namun kalau dukunnya kalah ya udah, berarti dia harus mencari jin-jin lain yang lebih lemah dibanding dengan jin yang pertama dihadapi ini tadi. Yang kedua yaitu ikut karena suka ataupun segan karena ilmu yang sangat tinggi. Biasanya mohon maaf para ulama ya, tokoh-tokoh zaman dahulu yang ilmu kebatinannya tinggi, mereka punya pengikut dari golongan entitas astral. Mengapa kok mereka mau ikut ya? Karena segan dengan ilmu yang dimiliki. Apakah di zaman sekarang metode ini masih relevan? Jawabannya masih. Mbak Wira itu kan tidak berhenti belajar ya. Jadi sejak tahun 2005, Mbak Wira itu belajar ilmu al-hikmah kepada seorang guru. Kemudian di tahun 2011 atau 2012 guru tersebut meninggal. Mbak Wira lanjut belajar ilmu kejawen. Kemudian lanjut lagi di tahun 2018 lanjut ilmu al-hikmah lagi. Nah, ilmu yang terus berkembang itu membuat jin-jin sekitar yang dulunya songong menjadi segan. Sehingga akhirnya kemudian menjadi pengikut dari Mbak Wira. Salah satu di antaranya informasi valid ya dari dukun kampung di daerah Blitar sana. Ketika itu Mbak Wira baru pindah ke suatu perumahan, memang Mbak Wira beli rumah di situ. Kemudian tetangga perumahan itu ada dukun kampung yang memang sangat terkenal gitu ya. Nah ada tetangga Mbak Wira yang datang ke dukun itu minta backingan untuk pilkada kala itu. Kemudian si dukun tuh ngomong, lah kenapa kok ke saya? Kenapa enggak ke tetanggamu aja yang lebih dekat? Memang tetangga saya ada yang dukun, ada. Wong danyangan sini aja pindah setelah orang itu datang. Kenapa kok danyangan sini tuh pindah setelah orang itu datang? Karena segan. Akibat ilmu yang sangat tinggi yang dimiliki. Kalah ilmu. Sehingga akhirnya danyangan itu pergi daripada dijadikan pembantu. Mungkin seperti itu yang skenario yang bisa Mbak Wira bayangkan ya pada momen danyangan wilayah itu pergi akibat kedatangan Mbak Wira. Ya. Ini konten ini dibuat bukan untuk maksud sombong atau pamer ya, melainkan pernah ada kejadian seperti ini dan ini diceritakan oleh orang lain yang tanpa Mbak Wira ketahui, tanpa Mbak Wira minta, tanpa Mbak Wira tahu. Ya. Lalu yang terakhir yaitu membuat perjanjian yang disepakati bersama. Nah, untuk ya nomor 1 dan nomor 2 biasanya membuat kodam yang ikut itu selalu berada di bawah level praktisinya. Karena ditundukkan dengan peperangan, otomatis kan jinnya lebih lemah. Atau ikut karena suka ataupun segan karena ilmu yang sangat tinggi, berarti kan jinnya lebih lemah. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu membuat kodam yang ditundukkan itu levelnya selalu berada di bawah level praktisnya. Sementara untuk yang nomor 3 yang membuat perjanjian yang disepakati bersama, itu bisa saja si kodam berada di atas level praktisinya. Contohnya pada pengguna pesugihan. Ngeri ya?